pagi dan salam sejahtera. Sehat semuanya anak-anak? Terima kasih, harapan Ibu kita semuanya sehat-sehat ya anak-anak, apalagi kedua orang tuanya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang sudah susah-susah mengajari kamu di rumah. Mungkin dicubuti mamanya ya di rumah ya nak ya. Ya, itu tandanya sayang orang tuanya nak. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran dari tema pembelajaran kelima dan pembelajaran yang keenam. Coba anak-anak buka semua bukunya. Udah dibuka anak-anak? Udah siap? Baiklah anak-anak, karena kita akan mulai pelajarannya, nanti kalian semuanya menonton video pembelajaran yang sudah Ibu kirim. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjutkan dengan muatan pelajaran IPA. Ya, perhatikan ya nak, yaitu kelainan otot pada manusia dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Perhatikan. Ayo ingat kembali penyakit yang dapat menyerang organ kita seperti mah, ulkus, dan kolik dapat menyerang lambung. Sementara diare dan sembelit atau biasa itu disebut dengan konstipasi menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan bermacam-macam. Ada yang diakibatkan oleh bakteri dan virus. Ada pula yang disebabkan oleh kekurangan serat dan vitamin. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Apakah ada gangguan atau penyakit pada otot? Pasti ada. Ada beberapa macam kelainan atau gangguan pada otot manusia. Antara lain sebagai berikut. Dengarkan ya nak, apa-apa saja itu. Yaitu ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau biasa disebut kaki leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri atau biasa disebut Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ada lagi yang keempat yaitu kram otot. Itu terjadi karena otot berkontraksi atau menegang dengan kuat secara tiba-tiba. Yang berikut, ada kaki terkilir. Terkilir adalah cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah sehingga mengakibatkan ligamen yang menahan persendian pergelangan kaki menjadi meregang atau sobek. Terus yang terakhir ada lagi polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Jadi anak-anakku di rumah, itulah beberapa gangguan yang ada pada organ gerak manusia. Ibu harapkan anak-anakku bisa membaca bukunya biar lebih mendalam lagi. Dibuka bukunya nak, ada di halaman 170, halaman 171, yaitu pada subtema 3, pembelajaran kelima dan keenam. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan lagi dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ayo membaca. Di sini nak, silahkan dibuka bukunya, buku tematiknya halaman 172. Ya, buka halaman 172. Di sana ada bacaan. Dari bacaan yang berjudul Salah Bantal, ya. Di situ ada bacaannya. Silahkan anak-anakku membacanya dengan cermat, diulang sampai bisa dipahami. Lalu lihat bukunya halaman 175.
Di sana ada pertanyaan. Ibu guru hanya menyuruh anak-anakku, silahkan nak dikerjakan cukup 3 ya nak. Tentukan ide pokok dari bacaan itu cukup 3. Karena nanti akan kita lanjutkan lagi di pembelajaran selanjutnya. Masih di ide pokok. Oke, anak-anakku di rumah, untuk tugas muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tadi sudah Ibu bilang, menentukan ide pokok yang halaman 175, silakan dikerjakan nomor 5, 6, 7. Sedangkan pada pembelajaran ke-6, masih kita di situ menentukan ide pokok. Lihat di situ ada bacaannya nak, ya. Bacaannya halaman 183. Silakan dibaca, yaitu dengan judulnya Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Jadi dibaca, lalu tentukan lagi ide pokoknya, yaitu pada halaman 185. Silahkan dikerjakan, yaitu nomor 8 dan 9. Jika anak-anakku membacanya dengan cermat dan teliti, pasti anak-anakku bisa mengerjakannya dengan benar. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu dengan muatan SBDP, yaitu tentang ciri-ciri komik. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pengertian komik dan fungsinya. Selain itu, komik juga memiliki ciri-ciri. Perhatikan ciri-ciri komik berikut. Nah, untuk itu nak, ada di buku kita, yaitu halaman 68. Bu Pena silahkan dibuka, yaitu proporsional untuk pembuatan atau penyampaian cerita komik. Yang profesionalnya, teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Terus menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Dapat bersifat kepahlawanan. Penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar membaca memahami pesan dan cerita. Mengandung cerita, humor, dan untuk menghibur pembacanya. Sekarang kita lanjutkan langkah-langkah membuat komik. Ayo ingat kembali, apa itu komik? Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Lalu, tahukah kamu langkah-langkah pembuatan komik? Perhatikan langkah-langkah membuat komik berikut. 1. Menentukan tema dan judul komik. 2. Membuat sketsa atau biasa disebut sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. 3. Memberikan tinta atau inking, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. 4. Memberi warna, yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan 2 tampilan, hitam putih atau banyak warna. Yang kelima, membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka Bu Penanya halaman 71 dan diulang kembali supaya anak-anakku semakin mengerti. Dan sebagai tugasnya di rumah untuk SBDP ini nak, silakan buka Bu Pena halaman 73, kerjakan nomor 2 dan 3. Mudah-mudahan anakku bisa mengerjakannya dengan benar. Untuk pembelajaran IPA nak, ada Ibu berikan tugas dari buku Bu Pena. Coba nak buka buku Bu Penanya, yaitu dari halaman 73 nomor 3 dan nomor 4, 2 soal aja ya anak-anak. Dikerjakan dengan benar. Semangat!